Skandal pemalsuan dokumen, FIFA jatuhkan sanksi berat kepada FAM dan juga 7 pemain timnas Malaysia. Sebuah kabar mengejutkan datang dari markas FIFA yang menjatuhkan sanksi berat kepada timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dan 7 pemainnya dinyatakan bersalah dalam sebuah skandal serius. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemalsuan dan juga manipulasi dokumen. Akibatnya hukuman berat tak terhindarkan bagi sepak bola negeri jiran tersebut. FAM dijatuhi denda masif, sementara 7 pemainnya dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 1 tahun penuh. Sergio Busquets resmi pensiun di akhir musim. Sergio Busquets, ikon dari Barcelona dan Inter Miami, secara resmi mengumumkan keputusan untuk mengakhiri karir sepak bola profesionalnya di penghujung musim ini. Pengumuman ini mengakhiri spekulasi berkepanjangan mengenai masa depannya. Busquets diprediksi tetap akan terlibat dalam dunia sepak bola. Kecerdasan taktik dan juga pengalaman yang luar biasa yang dimilikinya membuat banyak kalangan yakin ia memiliki potensi untuk bisa terjun ke dunia kepelatihan. Jurgen Klopp dimusuhi di Jerman. Kepindahan Jurgen Klopp ke Red Bull yang juga berstatus sebagai pemilik dari RB Leipzig itu mendapatkan kecaman dari banyak pendukung dari Borussia Dortmund. Sebelumnya Klopp sempat diharapkan untuk bisa menjadi pelatih sepak bola, mengingat ia memiliki keterampilan yang juga luar biasa dalam meracik taktik. Carlo Ancelotti akui sempat sakit hati ketika dipecat Bayern Munchen. Pelatih asal Italia yakni Carlo Ancelotti mengakui bahwa ia merasa sakit hati saat secara mengejutkan dipecat oleh Bayern Munchen di akhir September 2017 yang lalu. Pria yang kini berusia 66 tahun itu pun tercatat hanya melatih Bayern Munchen selama 14 bulan dalam 60 pertandingan kompetitif di Bundesliga. Itu menjadi karir kepelatihan terpendek kedua dalam sejarah dari Carlo Ancelotti. Spalletti masih tak terima dipecat timnas Italia. Luciano Spalletti terkejut usai dipecat timnas Italia. Wajar sampai saat ini Spalletti masih sakit hati dengan Federasi Sepak Bola Italia. Pemecatan itu terbilang dadakan karena hanya sehari sebelum Italia menghadapi Moldova di tanggal 9 Juni. Pemecatan yang diakui sudah bikin Spalletti tak habis pikir. Sebab saat itu Spalletti lagi mencoba memperbaiki performa dari Gliasuri, tetapi para petinggi dari federasi tidak mau memberikan waktu yang lebih lama. Citra ACL, Arne Slot pastikan Giovanni Leoni absen selama setahun. Liverpool mendapatkan kabar buruk usai laga Carabao Cup melawan Southampton. Bek muda Giovanni Leoni dipastikan mengalami cedera lutut yang serius. Hasil pemeriksaan lanjutan memperlihatkan kondisi dari Leoni yang cukup parah. Ia akan menjalani operasi serta masa rehabilitasi panjang hingga 1 tahun. Slot menegaskan cedera yang dialami oleh anak asuhannya adalah robekan ACL. Dengan kondisi itu, ia diperkirakan absen minimal 1 musim penuh. Chelsea kehilangan Cole Palmer beberapa pekan. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, memberikan kabar yang kurang menggembirakan terkait kondisi dari Cole Palmer. Sang gelandang serang dipastikan menepi dari lapangan untuk sementara waktu. Maresca menegaskan bahwa Palmer tidak akan tersedia dalam beberapa pekan mendatang. Ia menilai keputusan ini penting agar cedera tidak semakin parah. Menurut Maresca, performa Palmer di laga terakhir menunjukkan ketidaknyamanan. Maka tim kini memilih menunggu hingga jeda internasional agar sang pemain benar-benar fit. Lamine Yamal pulih dan siap tempur lagi. Barcelona akhirnya mendapatkan kabar positif soal kondisi dari Lamine Yamal. Winger muda berusia 18 tahun itu memastikan dirinya siap kembali beraksi, dan kini kembalinya Yamal diharapkan bisa menambah variasi serangan dari Blaugrana, apalagi mereka akan menghadapi jadwal padat pada waktu yang dekat. Barcelona sudah dijadwalkan menghadapi PSG pada pekan depan, dan duel ini menjadi ujian penting untuk menentukan langkah mereka di Liga Champions. Saat Yamal pulih, giliran Rafinha dan Garcia cedera. Lamine Yamal mengumumkan dirinya sudah pulih dari cedera dan siap kembali memperkuat Barcelona. Namun di sisi lain, tim asuhan dari Hansi Flick harus kehilangan Rafinha dan juga Joan Garcia. Rafinha mengalami cedera hamstring saat menghadapi Oviedo pada tengah pekan kemarin dan harus absen setidaknya 3 pekan ke depan. Demikian halnya dengan Garcia, kiper anyar dari Barcelona tersebut mengalami masalah meniskus di lututnya dan dikabarkan harus menepi hingga 6 pekan ke depan.
Mulai konsisten, AC Milan mulai rajut ambisi di Serie A. AC Milan berhasil meraih kemenangan atas Lecce di Coppa Italia, dan kemenangan beruntun ini membuat tim rossoneri mulai merajut ambisi Scudetto di Italia. Setelah mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Liga, AC Milan berhasil meraih kemenangan keempat secara berturut-turut berkat kemenangan 3-0 yang meyakinkan atas Lecce di ajang Coppa Italia. Emil Audiero kiper paling sibuk di Serie A. Liga Serie A musim ini sudah berjalan 4 pekan, dan nama Emil Audiero menjadi kiper yang paling sibuk. Squawka dan juga Woscar mencatat bahwa Emil Audiero sudah membuat 20 save selama menjaga gawang dari Cremonese. Catatan itu membuat Audiero menjadi kiper yang paling kerja keras. Di belakang Emil Audiero ada kiper Fiorentina David De Gea dengan catatan 18 kali saves. Loris Karius lagi gacor-gacornya di Schalke. Loris Karius menemukan kembali performa terbaiknya di Schalke. Mantan kiper dari Liverpool ini membawa timnya ke papan atas divisi 2 Jerman. Karius sudah memperkuat Schalke sejak awal tahun 2025. Dia perlahan membuktikan diri pantas mengawal gawang klub divisi 2 Jerman itu, dan menukil dari Bill Karius menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di divisi 2 Jerman. Nicolas Jackson akan gabung Bayern Munchen secara permanen. Penyerang Chelsea yang tengah dipinjamkan ke Bayern Munchen yakni Nicolas Jackson dikabarkan telah mencapai kesepakatan informal untuk bergabung secara permanen dengan raksasa Bundesliga pada akhir musim. Bill menyebutkan bahwa Munchen dan Chelsea sudah menyiapkan kontrak 5 tahun untuk pemain asal dari Senegal tersebut. MU dapat lampu hijau untuk boyong Adam Wharton. Kabar baik datang untuk setan merah. Gelandang incaran mereka yakni Adam Wharton dilaporkan berpeluang pindah ke Old Trafford di tahun 2026 nanti. Menurut laporan, Wharton dapat meninggalkan Selhurst Sport di tahun 2026. Hal ini disebabkan adanya gentleman agreement antara pemain dan juga The Eagles. Dalam kesepakatan tersebut, Crystal Palace tidak akan menghalangi kepindahan dari Wharton ke klub lain. Jika tawaran serius datang, maka pihak klub wajib mempertimbangkannya. Liverpool bakal impor bek dari Jerman untuk gantikan Giovanni Leoni. Liverpool bergerak cepat untuk bisa mencari pengganti dari Giovanni Leoni. Dres dilaporkan akan berusaha mendatangkan Dayot Upamecano dari Bayern Munchen sebagai penggantinya. Dilansir dari Bill, Liverpool akan berusaha mendatangkan Upamecano di Januari nanti. Mereka berpeluang mendapatkan harga yang lebih murah dalam bursa transfer tersebut. Pasalnya, kontrak Upamecano di Bayern Munchen akan berakhir di Juni 2026. Sementara pihak Munchen tidak ingin melepasnya secara gratis di musim panas nanti. Newcastle masuk ke dalam persaingan untuk datangkan Eduardo Camavinga. Newcastle dikabarkan tengah masuk ke dalam persaingan untuk bisa mendatangkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Belakangan masa depannya di Santiago Bernabeu mulai dipertanyakan usai kehilangan posisi di tim utama. Hal itu lantas membuat sejumlah klub top Eropa seperti Chelsea dan juga Manchester United mengantri mendatangkannya. Juventus prioritaskan transfer Sergej Milinkovic-Savic di Januari. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus bertekad untuk meningkatkan kualitas di lini tengahnya pada bursa transfer Januari, dan nama Sergej Milinkovic-Savic menjadi incaran prioritasnya. Juventus sudah sering dikaitkan dengan sang pemain asal Serbia sejak dia membela Lazio, dan karena kontraknya akan habis bersama Al Hilal di musim panas nanti, Milinkovic-Savic menjadi opsi yang paling memungkinkan. MU akan pecat Amorim beberapa bulan lagi. Manchester United belum juga membaik dilatih oleh Ruben Amorim, dan juru taktik asal Portugal itu disebut akan dipecat setan merah beberapa bulan lagi. Mantan pemain MU yakni Ben Foster yang meyakini bahwa Amorim akan segera dipecat. Dia juga memberikan rekomendasi manajer yang cocok untuk bisa menangani tim setan merah. Saya rasa dia mempunyai waktu beberapa bulan lagi. Dia akan mengalami periode buruk 2 atau 3 atau 4 pertandingan secara beruntun, di mana dia kalah dan akhirnya mereka akan berkata, "Baik, kami sudah cukup," ujar penjelasan dari Ben Foster.
Bayern Munchen ancang-ancang datangkan Vini Junior. Bayern Munchen siap melakukan kejutan di bursa transfer. The Rotter rencananya akan mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Rupanya Bayern Munchen turut memantau situasi dari Vini saat ini, di mana Bayern Munchen kini tertarik mendatangkannya. Di skuad Bayern Munchen saat ini ada 4 winger, yakni Luis Diaz, Michael Olise, Gnabry, dan juga pemain muda 17 tahun yakni Mike. Khusus Olise, kabarnya Liverpool meminatinya untuk bisa menjadi suksesor dari Mo Salah. Jika Olise pergi, maka Munchen akan mendatangkan Vini sebagai penggantinya. Kontrak mau habis Ibrahima Konate jadi rebutan 3 raksasa Liga Inggris. Ibrahima Konate mulai memasuki periode penting dalam karirnya bersama Liverpool. Bek asal Prancis itu kini sedang berada dalam tahun kelima sejak bergabung. Namun kontraknya hanya menyisakan 1 tahun lagi. Hingga sekarang belum ada tanda-tanda bahwa negosiasi perpanjangan kontrak segera terwujud. Menurut laporan dari TBR Football, Arsenal, Chelsea, dan Manchester City termasuk tim yang menaruh minat kepada Ibrahima Konate, dan mereka siap bertindak jika Konate benar-benar tersedia. Ketiganya melihat peluang untuk bisa mendatangkan pemain dengan kualitas top tanpa biaya transfer. Manchester United gagal meraih kemenangan. Bertandang ke markas Brentford di GTEC Stadium, Manchester United harus mengakui keunggulan dari tuan rumah dengan skor akhir 3-1. Dua gol Brentford diciptakan oleh brace dari Igor Thiago di menit ke-8 dan menit ke-20. Sementara gol tunggal dari Manchester United dicetakkan oleh Benjamin Sesko di menit ke-26. Sebenarnya MU berhasil mendapatkan penalti, namun sayangnya tendangan penalti dari Bruno Fernandes berhasil ditebak oleh kiper Brentford, yakni Comin Kelleher. Tambahan 3 poin membuat Brentford naik ke urutan ke-11 dengan koleksi 7 poin, dan MU berada di urutan ke-12 dengan koleksi 7 poin.